Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Pian Chandra, SPI, mahasiswa PPG Pendidikan dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, jurusan studi agraris perikanan dengan NIM 2500 639 2244 9048, mengajar di SMP IT Istiqlal. Pada hari ini, Jumat 25 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pengenalan perangkat tas komputer. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk dimudahkan dan kelancarannya pada hari ini. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, untuk anak-anak dan adik-adik untuk melihat kebersihan di sekitar di bawah meja. Baiklah, Bapak akan mengabsen. Sonia ada, Sri Dayanti, Ia Amelia, Hadir Pak. Sutra Desi Sutanti, Hadir Pak. Keisa Laurenda, Hadir Pak. M. Alfien Ridwansa, Hadir. Kewon, M. Fauzan Hari Pratama, Muhammad Zaki Arafa, Muhammad Yoga Pratama, Putri Zahira Sabila, Hadir Pak.
Arya Pratama, Gibran Ahmad Ramadan, Jessica Rahman, Zahratun Sita, Hadir Pak. Susan Susanti, Hadir Pak. Ridho Ramadhani. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo dimulai anak-anak. Silakan duduk kembali. Baiklah, tepuk semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar yang tadi informatika tentang pengertian perangkat keras pada komputer. Pada materi lalu, apakah anak-anak masih ingat? Masih. Ya, mantap sekali ya. Baiklah, Bapak akan memulai materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang perangkat keras pada komputer. Pengertian perangkat keras komputer adalah dalam bahasa Inggris yang adalah hardware, merupakan komponen-komponen yang dapat dilihat secara fisik, diraba ataupun dipindahkan. Ini juga mempunyai fungsi yang terdiri dari 3 jenis, yaitu perangkat keras masukan atau input, perangkat keras pemrosesan, dan perangkat keras proses device. Perangkat keras ini yang termasuk di dalam input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Contohnya adalah mouse wireless. Ini digunakan untuk menggerakkan layar
kursor pada komputer dengan mengeksekusi perintah. Lalu selanjutnya adalah keyboard. Keyboard ini untuk memasukkan atau mengetik karakter ke dalam komputer yang memberikan perintah ke dalam komputer berupa huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya adalah scanner. Scanner ini digunakan untuk memindahkan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Ini cara kerjanya adalah dengan menempelkan sebuah objek di atas kaca scanner. Ini biasanya kita lihat pada kehidupan sehari-hari pada swalayan untuk mendata barang-barang yang mereka jual belikan. Yang selanjutnya adalah perangkat keras, yaitu joystick. Ini digunakan untuk memainkan permainan atau sering kita seperti PlayStation dan banyak lagi, dan sering dipakai mungkin anak-anak yang sering main games. Selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon ini juga termasuk perangkat keras dalam dunia komputer, yaitu perangkat yang bisa mengkonversikan suara yang menjadi sinyal dari sinyal elektrik. Ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer dan bisa merekam suara itu sebagai perintah komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Lalu selanjutnya adalah perangkat keras input, yaitu salah satunya lagi adalah barcode reader. Ini fungsinya adalah untuk pemindaian data optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Lalu selanjutnya perangkat keras yang termasuk ke dalam input atau perangkat keras untuk memasukkan data, yaitu adalah prosesor atau CPU. Ini kalau kita biasa disebut adalah otaknya dalam prosesan data yang ada di dalam komputer. Di sini gambar ini menunjukkan bahwa prosesor atau otak di dalam komputer itu sekarang banyak sekali jenisnya. Ini salah satunya adalah contohnya itu adalah prosesor dari Intel dan AMD. Ini merupakan dua prosesor yang banyak dikenal di pasaran, yang banyak dipakai oleh para perakit komputer. Selanjutnya adalah RAM. RAM ini adalah untuk membantu kinerja prosesor dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat keras. Semakin besar RAM, maka akan semakin cepat kinerja komputer tersebut dan bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kecepatan yang stabil. Lalu perangkat keras selanjutnya adalah ROM. ROM ini hampir mirip dengan RAM tadi kegunaannya. Dia sebagai menyimpan data sementara yang
dalam komputer. Selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Ini adalah contoh monitor. Ini digunakan karena dia mengapa termasuk perangkat keluaran atau output device, karena dia untuk menampilkan data-data yang dikelola dari hardware-hardware yang diinput agar kita bisa menampilkan gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Sekarang jenis-jenis untuk monitor sangat banyak sekali. Ada LED, OLED. Ini juga semakin tinggi layar yang dihasilkan layar monitor, maka dia tanggapan gambar yang ditampilkannya akan semakin bagus dan sesuai dengan FPS yang dibutuhkan aplikasi yang akan ditampilkan monitor tersebut. Terutama untuk bermain game, layar monitor ini sangat dibutuhkan sekali karena membutuhkan frame rate yang tinggi atau display untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat. Selanjutnya adalah yang termasuk perangkat keluaran atau output device, yaitu printer. Printer ini digunakan untuk mencetak hasil dari pemrosesan input device yang kita gunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Dan ada jenis printer yang masih digunakan yaitu model cartridge dan infus untuk memasukkan data yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah speaker. Speaker ini adalah salah satu perangkat keras yang termasuk output device untuk menghasilkan suara seperti musik, percakapan, dan efek suara lainnya. Ini selanjutnya adalah perangkat penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Ini digunakan untuk menyimpan data dan membantu proses dari prosesor dan RAM untuk mengelola data atau aplikasi yang dijalankan pada komputer. Jenis hard disk ini sekarang banyak macamnya, yaitu mulai dari 256 GB sampai sekarang yang terupdate yaitu 18 TB. Itu 1 TB itu sekitar 1000 GB. Lalu pendukung selanjutnya yang lebih terbaru lagi yaitu SSD. SSD ini lebih canggih dari hard disk karena dia tidak menggunakan listrik yang besar seperti dipakai oleh hard disk. Dan SSD ini juga dia akan membantu kinerja prosesor dan RAM agar tidak memakan daya pada komputer, sehingga listrik yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Dan untuk melakukan booting dan instalasi dia lebih cepat daripada hard disk. Tapi ada kelemahan-kelemahan tersendiri dari SSD dan hard disk. Kalau hard disk ini dia kelemahannya sedikit lebih lama daripada SSD karena dia menggunakan seperti dinamo yang membutuhkan listrik yang besar.
dan watt yang dipakainya kecil. Sedangkan SSD ini dia lebih rentan mengalami kerusakan karena dia lebih fleksibel dan lebih rapuh tinggi daripada hard disk. Dan juga sekarang untuk komputer sekarang banyak memakai SSD karena dipakai karena dia lebih cepat dalam pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini adalah selanjutnya perangkat penyimpanan sekunder yang biasa digunakan pada komputer, yaitu flash drive atau kita biasa sebut namanya flash disk. Ini sebagai penyimpanan data secara permanen portable. Flash drive ini menggunakan memori flash dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Dan sekarang ada juga yang model terbaru yaitu menggunakan Type-C. Itu ada namanya teknologi ini ukuran untuk flash disk ini sekarang berkisar antara dari ukuran 32 GB, 64, 128, 256 dan sampai yang tertinggi 2 TB. Ini ukurannya kelebihannya dibandingkan hard disk dan SSD, dia tidak bisa digunakan dalam membantu proses untuk menjalankan aplikasi di komputer. Dia fungsinya hanya untuk menyimpan data dan tidak bisa digunakan sebagai pembantu perangkat prosesor data. Ini selanjutnya adalah perangkat penyimpanan sekunder selanjutnya, yaitu CD atau compact disk. Ini bentuknya lebih besar dan sekarang jarang digunakan. Compact disk ini sekarang jarang digunakan kenapa? Karena dia teknologinya sudah jadul kalau kita biasa sebut ya, karena dia membutuhkan hardware yang lebih besar dan mudah mengalami kerusakan. Memang harganya lebih murah daripada USB drive atau SSD atau flash disk. Dan sebelumnya dari CD ini ada lagi namanya disket. Itu mungkin terakhir tahun 2000 ya, tidak diproduksi lagi karena ukuran yang bisa disimpannya lebih kecil daripada CD dan mudah mengalami kerusakan dalam menyimpan data. Yaitu ini perangkat yang selanjutnya yang termasuk perangkat keras dalam penyimpanan secondary storage device, yaitu adalah memory card. Memory card ini dia lebih bisa banyak dipakai dalam perangkat jenis komputer maupun HP. Dia bisa dipakai di berbagai jenis perangkat elektronik dan lebih fleksibel. Memory card ini biasanya digunakan selain komputer, dia bisa dipakai untuk kamera, handphone, komputer, laptop dan lain-lain. Jadi mungkin masih banyak lagi jenis-jenis dari perangkat keras komputer, tapi di materi ini menjadi hal-hal yang kecil yang bisa kita pelajari.
yang bisa kau jelaskan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai perangkat keras komputer. Ini tujuan pembelajaran kita mengenai perangkat keras komputer ini supaya kita bisa menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam sistem komputer. Menjelaskan bagaimana sistem komputer itu bisa bekerja dari input, output, dan hasil dari pemrosesan komputer itu. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin ditanyakan mungkin dalam keseharian mengenai apa itu komputer dan
Di situ dijelaskan dalam tugas kelompoknya adalah eh, itu ada gambar tentang perangkat-perangkat yang digunakan dalam mengaplikasikan komputer. Itu ada prosesor, memori, printer, keyboard, mouse, layar monitor, hard disk, speaker, RAM dan SSD. Nah, di sini tugas kelompoknya tinggal memberikan kategori tanda betul itu termasuk ke dalam perangkat komputer apa yang digunakan atau disebutkan namanya itu apakah termasuk, misalnya itu nomor 1 adalah prosesor, itu termasuk ke dalam perangkat input, pemrosesan, output atau storage penyimpanan. Jadi 10 gambar itu tinggal disesuaikan dengan nama dan fungsi dari gambar perangkat itu tersebut. Apabila ada yang bingung bisa ditanyakan. Kalau yang sering game main game pasti tahu yang lagi ya?
Mungkin dari kelompok ini ada yang ditanyakan. Ya, sebutkan apa? Yang mana? Pak, kelompok 2 ingin bertanya. Ya, sebutkan nama dan kelompok nomor berapa ya? Damar Gambar nomor berapa? Ada ya? Nomor 7 itu hadis. nomor 9 Pak, 9. 9 itu 9 itu apa? SSD. Itu 10 adalah RAM. Terima kasih Pak. Ya. Ini yang mau saya tanya. Ini yang ini enggak ada yang mau tanya. Apa lagi? Itu ada contoh jawaban ulang itu prosesor. Tinggal dipilih itu termasuk dalam perangkat apa? Nomor 2 itu
Ya, mulai lagi. Dari mana? Mau cerita? Nomor 7 tadi apa, Pak? Jadi, gimana? Kalau layar monitor itu untuk menampilkan hasil dari prosesasi. Benar, coba. Benar lah. Keyboard itu untuk memasukkan data.
Nah, tadi selesai Bapak. Tiga selesai.
nanti yang maju kelompok yang lain serta pada perwakilan yang kelompok diusulkan satu kelompok itu bertanya, nanti ditanyakan supaya dia bisa menjelaskan apa itu kegunaan dari perangkat komputer. Misalnya kayak prosesor itu dia termasuk kategori apa, nanti dijelaskan. Nah, bisa diskusikan dulu siapa dari kelompok yang masing-masing untuk maju. Biar belajar berani. Kalau udah siap, perwakilan kelompoknya dulu. Boleh naik ke masuk lagi ya? Oh, boleh dong. Dari kelompok satu Pak. Jangan kelompok satu. Nah, dari kelompok satu Pak. Berurutan. Siap, perwakilan. Kita mau maju deh. Yang lagi bantu deh. Kayak gini prosesor tadi apa, penggunaannya apa, kita masuk ke kategorinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nomor 1 ini namanya prosesor. Ia termasuk kategori input. Lalu nomor 2 memory card, termasuk kategori storage. Nomor 3 printer, termasuk kategori output. Nomor 4 keyboard, termasuk kategori input. Nomor 5 mouse, termasuk kategori input. Nomor 6 layar monitor, termasuk kategori output. Nomor 7 hard disk, termasuk kategori storage. Nomor 8 speaker, termasuk kategori output. Nomor 9 SSD, termasuk kategori storage. Nomor 10 RAM, termasuk kategori storage. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain, kita tepuk tangan dulu. Mungkin dari kelompok lain yang ingin tanyakan, bukan nama kelompok dan nama yang bertanya.
Ya, tepuk tangan. Dari kelompok 1 atau 3 yang ingin ditanyakan pada Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang ada. Yang pertama adalah prosesor, kategorinya adalah input, memory card, kategorinya adalah storage, printer adalah kategorinya output, keyboard adalah kategorinya input, mouse adalah kategori input, layar monitor adalah kategori output, hard disk kategori storage, keyboard adalah kategori output, SSD adalah kategori storage, RAM adalah kategori storage. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 1 atau 2 yang ingin ditanyakan. Kelompok 2 ingin bertanya, Ya, silakan sebutkan nama. apa pengertian dari RAM? Untuk membantu belajar komputer. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat sejenak karena sudah mau masuk waktu sholat ada. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi atau pertanyaan sekitar komputer, dunia teknologi informatika. Ada mau bertanya?
Baik ya. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Mulai nambung sama kelompok. Dan mulai kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di kelompok 2 kita tunggu. Ya, silakan sebutkan nama dan perkenalkan nama dari kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya dari kelompok 3 ingin bertanya Ya. tentang bagaimana menggunakan filter dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 untuk pertanyaannya. Kami lagi. Ya. Sebutin namanya, perkenalkan nama dan kelompok berapa. Saya dari kelompok 2, nama saya Sari. Benar. Saya ingin bertanya kenapa sih? Kalau kalah tuh jangan begini ya. Ya. Kenapa filter masuk Apa ini soalannya lebih suara? nafas speaker menghasilkan suara. Pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Baiklah, mungkin ada yang ingin ditanya lagi. Tidak ada. Tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ini pertanyaan dari kelompok 2 menunggu komputer ya. Komputer ini pertama kali dia tidak langsung jadi seperangkat, ada monitor, ada prosesor, dia dalam kalkulator atau alat ketiga untuk menghitung. Itu bentuk sederhana awal terbentuknya komputer, dan juga ukurannya skala tidak lebih simpel
sekarang itu dulu ukurannya bisa ukuran sampai 2 meter prosesornya, dan listrik yang digunakan juga besar. Penemunya yaitu Charles Babbage, itu asalnya dari Inggris. Charles Babbage. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi, perbedaan RAM dan perbedaan dari RAM dan ROM ini adalah, kalau RAM ini digunakan untuk membantu kinerja prosesor dan untuk menyimpan aplikasi sementara dari aplikasi yang dijalankan, dan menyimpannya tidak bisa menyimpan data seperti hard disk atau SSD. Dia hanya untuk membantu proses pengaplikasian prosesor supaya bisa dijalankan. Kalau hard disk itu menyimpan data. Kalau ini pertanyaan ini printer ya, supaya dia sekarang printer kan ada 2 jenis, yaitu printer yang menggunakan cartridge dan infus. Itu kalau yang menggunakan cartridge dia harus dalam seminggu itu digunakan sekali seminggu, karena untuk mencegah tintanya agar tidak tersumbat, dan supaya elemen-elemen listrik yang ada di cartridge itu dia tidak membuat tinta itu menjadi putih, karena kalau dia dipakai dia jadi panas dan tinta itu bisa mencair dan tidak tersumbat. Kalau untuk yang jenis infus, dia harus juga dipakai minimal sehari sekali, karena dia sifatnya sama seperti jenis cartridge. Sudah? Oh iya, ini tadi mana? Belilah. Mengapa speaker itu mengeluarkan suara? Menghasilkan suara. Speaker itu bisa menghasilkan suara karena dia itu ada hasil dari pemrosesan magnet dan ada dari gelombang elektromagnetik yang diubah menjadi suara. Seperti halnya kayak, karena sifatnya energi itu tidak bisa dimatikan, tapi dia bisa diubah ke dalam seperti listrik menjadi seperti kipas itu, dia listrik menjadi energi gerak. Jadi dia bisa diubah tapi tidak bisa digunakan. Ya, terima kasih. Tangan. Dari materi kita pada hari ini tentang perangkat pengenalan komputer, jadi kita bisa mendapatkan ilmu dan motivasi bahwa namanya teknologi itu terus berkembang, dan harusnya kita terus bisa mempelajari, karena teknologi itu akan selalu berinovasi, dan harusnya kita
tugas atau PR bisa dikerjakan di rumah. Nanti dikasih tugasnya dikasih dan diberikan kepada anak-anak untuk bekerja di rumah. Mungkin untuk materi pembelajaran tentang komputer ini pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah ilmu kita tentang apa itu komputer, teknologi informasi, dan marilah kita bersama-sama